desanya. Sore ini saya kasih paket uang lebaran. Ya, 15 hari nggak boleh nyari-nyari koin. Ya. Oh, kemarin KDM ngapain sih, Pak? Ya katanya ngasih uang. Ngasih uang. Batas sewa tapi nggak ada. Oh, belum, Mas. Janjinya apa, disuruh pulang dulu gitu? Iya, suruh pulang dulu. Tuh, ini kenapa balik lagi, Pak? Ya kan belum dikasih uang. Belum dikasih uang. Tapi nanti kalau dikasih uang tetap diambil, Pak? Ya tetap. Nanti kasih. Meski upaya penertiban telah dilakukan, aktivitas penyapu uang koin di jalur Pantura, Sewoharjo, Kabupaten Subang, terpantau kembali marak pada Kamis siang, 19 Maret 2026. Di tengah meningkatnya arus mudik H-2 Lebaran, sejumlah warga nekat kembali ke badan jalan demi mengais rezeki dari para pemudik yang melintas. Padahal, sehari sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah menertibkan langsung kawasan ini dan menjanjikan kompensasi sebesar Rp600.000 bagi setiap warga yang bersedia berhenti menyapu koin. Namun, di lapangan, realita berkata lain. Banyak warga mengaku kembali turun ke jalan karena belum mendapatkan kejelasan mengenai mekanisme maupun realisasi bantuan yang dijanjikan. Sutinah, salah seorang warga setempat, mengaku sempat diminta menyerahkan KTP saat penertiban berlangsung, namun hingga kini ia belum menerima kepastian. Baginya, pendapatan harian dari menyapu koin yang mencapai Rp100.000 saat ramai, jauh lebih menggiurkan dibandingkan upah buruh tani yang hanya Rp65.000 per setengah hari. Senada dengan Sutinah, warga lain berpendapat bahwa selama pemudik masih melemparkan uang ke jalan, praktik ini tidak akan pernah hilang. Orang nyapu karena lihat duit, ungkap salah seorang warga di lokasi. Aktivitas ini pun kian mengkhawatirkan seiring dengan volume kendaraan yang didominasi sepeda motor dan mobil pribadi yang mulai memadati jalur Pantura. Keberadaan warga di bahu hingga badan jalan tidak hanya memicu perlambatan arus lalu lintas, tetapi juga mengancam keselamatan nyawa para penyapu koin dan pengguna jalan itu sendiri. Hingga berita ini diturunkan, praktik penyapu koin di Sewoharjo masih terus bertahan. Tantangan besar kini menanti pihak berwenang untuk memastikan janji kompensasi segera terrealisasi, agar tradisi berbahaya ini tidak terus berulang dan membahayakan keselamatan arus mudik Lebaran 2026. Oh, dimintain KTP-nya, terus? Pas katanya dapat duit, tahu-tahunya enggak, Pak. Oh, jadi sekarang ini balik lagi, Bu, di jalan? Iya. Iya. Jadi kemarin gubernur nyuruhnya pulang apa gimana, Bu? Ya, orang nyuruh pulang katanya kasih duit, karena tahunya enggak. Ya, kalau kasih duit katanya nggak boleh nyasar. Ya kalau saya mah juga nggak boleh ya. Saya sendiri nggak cari uang. Kalau teman-teman cari uang ya saya ke sini ya. Jadi ikutan ya, Bu? Iya. Ibu kemarin sempat ngasih KTP juga? Iya, ngasih. Dijanjiin dikasih uang berapa, Bu? Ya nggak tahu, belum, nggak bicara dikasih uang berapa-berapanya, kayak gitu. Cuman dipinta KTP aja sama kakak katanya. Terus nggak usah ini lagi, nyapu koin lagi. Oke. Sekarang balik lagi ya, Bu ya? Tetap ya, Bu? Balik lagi. Emang masih banyak yang ngasih, Bu, orang, Bu? Masih. Oh, masih. Ya baru 500, 200 kayak gitu. Sehari emang bisa dapat berapa sih, Bu, ini, Bu? Ya ibu mah nggak bisa, Pak. Cuman ya paling dapat 70 sehari. Ya 100. Kadang kalau ada yang ngasihin terus. Ngasihin terus. Nah, kalau momen mudik ini bisa dapat berapa banyak sih, Bu? Dalam sepekan begitu atau 2 minggu? Ya, kalau dari pemudikan dari sampai Lebaran tuh kalau ibu mah cuma dapat 500. Bisa 500. Ya. Dari mudikan dari sampai Lebaran tuh, Pak. Itu orang ibu mah nggak bisa cari uangnya, matanya itu buras. Kalau kelihatan ya diambil, kalau nggak kelihatan diambil orang kayak gitu. Emang ibu kesehariannya apa sih, Bu, kalau selain nyapu koin ini? Ya kalau ibu di sawah nanam padi, kuli. Jadi ini cuma pas lagi momen mudik aja, Bu? Kalau ya di sawah